Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam matematika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena di sore ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan serta kesehatan sehingga kita sama-sama masih bisa berjumpa pada kegiatan program Sekolah Penggerak. Baik Ibu-Ibu, pada sesi ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas bersama, kita akan berbagi tentang alur tujuan pembelajaran. Di sesi-sesi sebelumnya sudah membahas capaian pembelajaran, apa yang disebut dengan pendidikan yang memerdekakan, dan juga profil pelajar Pancasila. Namun sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, dan saya mohon bantuan Ibu Mahda untuk memimpin doa pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu Mahda yang telah membantu saya dalam memimpin doa pada sore hari ini. Semoga apa yang kita harapkan pada sore hari ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, kita akan melakukan yel-yel dulu ya, sebagaimana yang telah kita sepakati. Disilakan Ibu Yesi untuk mengawalinya. Baik, kita yel-yel dulu untuk lebih semangat. P. S. P. Program. Sekolah. Penggerak. Yes. Yes. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah pada kesempatan ini kita sudah bisa melahirkan satu yel-yel terkait dengan sekolah penggerak. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya share screen dulu ya. Silakan. Oke, Ibu-Ibu, di chat itu saya sudah kirimkan Jambot. Ini Jambot di sini. Silakan Ibu-Ibu menuliskan nama kemudian asal sekolahnya. Baik, Bu. Iya, terima kasih Ibu Mahdafina. Jadi di sini ya Ibu Mahdafina sudah masuk Jambotnya, dan di sini kita bisa edit ya, nanti kita bisa putar-putar, kita bisa apain ya. Dan ini saya share link ya, share link, dan sebagai share link itu saya bagikan Ibu-Ibu sebagai editor. Jadi Ibu-Ibu bisa mengedit, bisa membuat apa yang ada di Jambot ini. Ibu-Ibu juga bisa menghapus, punya saya, punya teman-teman kita, bisa juga menambah. Nah, itu fungsi dari share sebagai editor. Di share itu bisa cuma seperti viewer, kalau seperti viewer berarti cuma bisa melihat. Tapi kalau dia sebagai editor maka dia bisa mengedit. Fungsinya seperti yang punya link ya. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu yang sudah melakukan atau sudah berpartisipasi di kegiatan awal yaitu Jambot. Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Oke, baik, materi kita hari ini adalah alur tujuan pembelajaran.
Ibu-ibu mungkin setelah melihat judul ini, dari judul alur tujuan pembelajaran, mungkin ibu-ibu bisa mengartikan kata demi kata apa arti dari alur tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang bisa share dengan saya tentang arti kata alur tujuan pembelajaran. Iya, Saya silakan mau Ibu. coba Ibu. Iya, silakan Ibu Mau Yesi. coba ya. Tujuan pembelajaran itu yang saya tahu, tujuan pembelajaran itu seperti yang sudah selama ini kita buat, itu tujuannya peserta didik misalnya, kemudian ada kata kerja operasionalnya, kemudian ada materinya apa, kemudian ada variasinya apa tambahannya seperti itu. Iya, Kemudian kalau ada alurnya, alur tujuan pembelajaran berarti seperti langkah tahapan-tahapan gitu Bu ya. iya, super sekali, mantap Pembelajaran. sekali. Oke, baru dari judul saja ibu-ibu sudah bisa menjelaskan ya arti katanya. Oke, kalau Ibu Mahda bagaimana pendapatnya? Kalau Ya, melihat judul ini? terima kasih. Saya rasa jawaban saya hampir sama dengan Ibu Yesi. Itu kalau tujuan pembelajaran berarti tujuan yang akan kita capai pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di satu mata pelajaran. Kemudian untuk alur tujuan pembelajaran, kalau berbicara tentang alur itu adalah bagian-bagian atau fase-fase yang akan dilalui untuk menuju tujuan pembelajaran. Iya. Oke, hanya demikian dari saya. Terima kasih Ibu Mada yang telah menyampaikan pendapatnya tentang alur tujuan pembelajaran. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa ikuti step by step dari materi alur tujuan pembelajaran ini ya Bu. Di awal mungkin saya belum saya menerima pendapat dari ibu-ibu dan saya lihat memang sudah ada benang merahnya ya dari apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu karena sudah memberikan pendapatnya. Baik. Oke, pada unit modul ini Bapak Ibu atau ibu-ibu karena yang hadir ibu-ibu. Nah, kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan ini bertujuan pada bahwa di akhir sesi ini peserta atau ibu-ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi, pada kegiatan kali ini kita diharapkan punya satu produk yang bisa kita bawa ke sekolah kita masing-masing, di mana kita punya alur tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran atau yang dikenal dengan modul untuk di sekolah penggerak. Oke, untuk ibu-ibu agenda saat ini kita akan belajar tentang jadi alur tujuan pembelajaran itu ada beberapa materi di dalamnya ya. Yang pertama konsep tentang alur tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian konsep tentang tujuan pembelajaran, selanjutnya prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Oke, dari pembelajaran sebelumnya, ini kita sudah mengenal istilah yang namanya capaian pembelajaran. Mungkin ibu-ibu masih ingat apa sebenarnya itu capaian pembelajaran. Bisa berbagi dengan kita di sini. Disilakan, mungkin Ibu Hadafina atau Ibu Yesi disilakan siapa yang... Oke, terima kasih ada dari saya Bu. Ya, disilakan Ibu Hadafina. Kalau menurut saya itu capaian pembelajaran itu adalah rumusan akhir dari
capaian pembelajaran dalam satu mata pelajaran yang mencakup 4 unsur. Itu yang pertama sikap, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang berserta tanggung jawab. Jadi hanya itu dari saya. Super sekali. Ya, jadi capaian pembelajaran itu dia sesuatu yang harus kita capai ya, sesuatu yang harus Iya. dicapai oleh seorang anak ketika menyelesaikan proses pembelajarannya. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Yesi, mungkin dari Ibu Yesi masih ada pendapat lain? Saya menambahkan pada pembelajaran sebelumnya, yang saya ingat tuh capaian pembelajaran terdiri dari beberapa elemen dan beberapa domain, Bu. Domain tuh lebih ke materi, tapi kayak matematika itu domainnya ada 5, kemudian elemennya juga ada 5. Itu yang saya ingat. Iya, terima kasih Ibu. Jadi tak sia-sia ya yang kemarin yang materi yang sudah diterima. Ya namanya juga orang-orang dewasa ya sudah punya pengalaman belajarnya, dan memang apa yang kita bahas ini sudah sering kita lakukan, tapi karena sekarang ini ada program baru dari pemerintah yaitu program sekolah penggerak. Nah, kita berusaha kembali untuk untuk berusaha belajar lagi tentang kaitannya dengan sekolah penggerak ini. Oke, jadi di sekolah penggerak itu yang kita akan capai itu utamanya adalah capaian pembelajaran. Itu utama. Capaian pembelajaran di sini itu terdiri dari beberapa fase ya. Kalau fasenya itu ada dari fase A sampai dengan fase S, dan kebetulan untuk SMP itu berada di fase D. Nah, di fase D khususnya untuk matematika seperti yang dikatakan Ibu Yesi tadi ya, dia terdiri dari 5 domain dan juga 5 elemen. Oke, ini konsep dari alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu dia muaranya pada capaian pembelajaran. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi ya, sebelum saya ke sini ternyata ibu-ibu sudah paham apa itu capaian pembelajaran. Oke, kemudian alur pembelajaran tadi juga ibu-ibu sudah menjelaskan bahwa alur pembelajaran itu adalah tahapan ya. Di sini juga bisa dikatakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear bagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Jadi muaranya ke CP ya, dan untuk satu fase, dari satu fase. Dan tujuan utamanya itu yaitu untuk membentuk profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Oke, jadi ini untuk menyusun alur tujuan pembelajaran kita memulainya dari CP ya, di mana CP ini sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu kita bisa turunkan dari capaian pembelajaran. Nah, catatan penting ini yang harus kita ketahui ya, bahwa guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Sementara pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Dari kalimat ini mungkin ada pendapat dari ibu-ibu. Capaian pembelajaran itu diturunkan ke tujuan pembelajaran, di mana ini semua tujuan pembelajaran itu kalau kita susun secara linear itu akan membentuk alur tujuan pembelajaran yang kita akan gunakan sebagai panduan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Oke, jadi ini rumusan dari tujuan pembelajaran ya.
Oke, selanjutnya, secara operasional, komponen tujuan pembelajaran itu dapat memuat 3 aspek. Jadi, satu tujuan pembelajaran itu dia harus memuat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kompetensi, yang selanjutnya adalah aspek konten, dan yang terakhir adalah aspek variasi. Nah, mungkin ibu-ibu sebelum saya lanjutkan ke materinya, saya meminta bantuannya Ibu Yesi untuk memberikan contoh atau memberikan penjelasan tentang kompetensi. Mungkin di Ibu ada pendapat ya tentang apa itu kompetensi. Disilakan Ibu Yesi. Kompetensi itu kemampuan yang harus diukur seperti itu ya. Jadi seperti memahami, dia bisa menganalisis, bisa menggunakan. Mungkin berkaitan dengan KKO seperti itu, Ibu. Oh iya, terima Menurut kasih saya. Ibu. Tapi nggak tahu benar apa salahnya. Iya, ya betul itu Ibu sebenarnya ya. Walaupun Ibu belum sepenuhnya ya melihat apa aspek yang termuat di tujuan pembelajaran, namun dari kata kompetensi, alhamdulillah Ibu sudah bisa sudah bisa memberikan pendapat bahwa kompetensi itu seperti apa. Jadi memang betul sekali Ibu Yesi. Jadi kompetensi itu terkait dengan keterampilan ataupun pengetahuan dari anak yang akan dicapai. Nah, jadi seperti KKO tadi, jadi bisa melakukan, bisa menggambarkan, bisa menghitung. Kalau di matematika bisa menghitung, bisa apa lagi ya kira-kira? Contoh lainnya. Iya, bisa mengukur. Iya. Memecahkan Oke, kita lihat penjelasan masalah. Jadi benar sekali ya Ibu Yesi. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan. Jadi contohnya ini seperti menyajikan. Nah, ini kita bisa lihat dari KKO ya, dari KKO. Dan ini bisa kita turunkan. Tujuan pembelajaran itu kita bisa turunkan dari capaian pembelajaran. Sudah? Oke, selanjutnya yang konten. Nah, ini untuk konten itu terkait dengan materi yang akan dibahas atau materi pembelajaran yang akan yang harus dibelajarkan ke anak dan yang harus dicapai oleh seorang anak. Jadi contohnya kalau di matematika itu misalkan ada bilangan bulat, aljabar, variabel, dan lain sebagainya. Kalau di sini ada contoh dari fisika ya, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor dari manusia. Oke, selanjutnya variasi. Mohon bantuannya Ibu Mahda, mungkin bisa memberikan pencerahan atau bisa berbagi dengan kami kira-kira apa itu variasi. Oke, terima kasih. Dari saya, kalau variasi ini adalah penggunaan keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan tingkat tinggi. Oke, Ini terima kalau kasih. variasi. Iya, jadi benar sekali ya. Jadi untuk variasi itu namanya juga variasi ya. Variasi berarti lebih dari yang sebelumnya. Tapi sebenarnya dia tetap menggunakan KKO ya, KKO. Tapi dia sudah kalau di yang kita sudah kenal itu dia sudah masuk di C4 ke atas ya. Itu sudah masuk di variasi. Oke, kita lihat. Nah, contohnya ini ya. Jadi variasi adalah sebuah keterampilan ya, sebuah keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa untuk tujuan pembelajaran. Jadi penggunaannya dia bisa berpikir kreatif, kritis, dan memiliki tingkat pemikiran yang tinggi, mengevaluasi, sampai dia yang terutama itu dia punya pemikiran yang kalau kita kenal itu adalah berpikir high order, berpikir tinggi ya, punya pemikiran yang tinggi. Oke, contoh KKO-nya adalah menganalisa, kemudian menarik kesimpulan. Ini contoh KKO dari variasi ya. Nah, oke, kalau demikian
kalau saya melihat dari pendapat-pendapat ibu-ibu, saya rasa ini sudah sampai ya, tujuan saya itu untuk ibu-ibu bisa menyusun tujuan pembelajaran, saya rasa sudah cukup ya, dan saya rasa kayaknya sudah selesai materinya. Tapi di tujuan pembelajaran kita sampai di menyusun alur tujuan pembelajarannya. Jadi setelah ibu-ibu bisa sudah memahami tentang konsep tujuan pembelajaran, kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Namun sebelumnya, dari pemahaman ibu-ibu tentang kompetensi, konten, dan variasi, mungkin ibu-ibu boleh menuangkan bisa menuangkan tujuan pembelajaran atau menuliskan tujuan pembelajaran yang singkat saja terkait dengan mata pelajaran ibu-ibu di Jamboard yang tadi sudah pelajaran agama. Oke, Bu. Ambilnya dari capaian pembelajaran itu, Bu, ya? Iya, silakan dari capaian pembelajaran. Dari CP, kemudian pilih domain apa yang mau diambil. Iya, ini sudah ada dari Ibu Yesi. Jadi, Ibu Yesi mohon bantuannya untuk membacakannya. Semoga betul, Bu, ya. Iya, nanti kita lihat sama-sama. Bentar, Bu. Rasanya kok warna saya biru jadi ungu. Tapi nggak apa-apa lah. Baik, Bu, saya akan bacakan. Yakni peserta didik dapat menggunakan variabel dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, Bu. Oke, sekarang terima kasih Ibu Yesi ya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, sekarang kita akan analisis apakah tujuan pembelajaran ini sudah memuat 3 aspek yang tadi ya, yaitu kompetensi, kemudian konten, dan variasi. Oke, kita analisis bersama Ibu Mahda dan juga Ibu Yesi. Kalau kita lihat di sini peserta didik dapat menggunakan variabel dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Oke, kalau dilihat dari judul ini, kira-kira mana yang jadi kompetensinya? Kompetensinya menggunakan variabel. Iya, menggunakan variabel. Kemudian yang jadi kontennya? Apa kontennya variabel ya, Bu, ya? Iya. Konten variabel, variasinya. Iya, jadi menggunakan itu adalah kompetensi, kemudian kontennya variabel, dan persamaan dan pertidaksamaan linear. Ini persamaan dalam menyelesaikan ini ya. Iya. Kemudian variasinya dalam menyelesaikan. Oke. Super banget. Terima kasih Bu Yesi. Terima kasih Bu kalau betul. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu Mahda kita analisis lagi tentang tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sama Ibu Mahda. Oke, peserta didik dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam berbagai ragam bilangan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Oke, kalau kita lihat. Berarti kompetensinya melakukan operasi hitung lah, Bu. Melakukan. Melakukan. Iya. Kemudian kontennya adalah operasi hitung bilangan bulat. Ya, operasi hitung bilangan bulat. Ya, kemudian ragam bilangan. Variasinya menggunakannya dalam pemecahan masalah. Iya, bagus. Berarti dalam pemecahan masalah. Selesai dong tujuan saya bisa menyusun tujuan pembelajaran. Ya, ada 3 komponennya itu Bu ya. Iya, jadi ada 3 aspek itu yang harus dipenuhi dalam tujuan pembelajaran terkait dengan program sekolah penggerak ya Ibu-ibu. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi setelah tadi kita langsung membuat tujuan pembelajaran. Alhamdulillah dan terima kasih untuk ibu-ibu sudah melaksanakan atau sudah menyusun tujuan pembelajaran. Sebelumnya juga di sini saya menyediakan contoh ya di sini. Saya menyediakan contoh untuk tujuan pembelajaran.
Tapi ini terkait dengan mata pelajaran IPA. Sama ya, seperti tadi, jadi di mana kompetensi itu adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi dari seorang anak, kemudian kontennya itu adalah materi yang harus dipelajari oleh anak, dan variasi adalah penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Oke, baik Ibu-Ibu, sekarang kita masuk ke prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 prinsip ya, ada 7 prinsip yang harus kita kuasai dalam atau kita ketahui dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama itu sederhana dan informatif. Jadi dia tujuannya harus sederhana dan memberikan informasi ya kepada audiens atau kepada siswa, kemudian dia esensial dan kontekstual ya, kita tahu bersama bahwa kontekstual itu berarti sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi. Jadi bisa jadi tujuan yang dibuat sama Ibu Yesi itu akan berbeda dengan tujuan yang akan dibuat sama Ibu Mahdafina, karena dia harus kontekstual. Ya, dia harus kontekstual tergantung dengan sekolah, Bu, ya. Iya, terkait dengan kondisi anak, kondisi sekolah, dan kondisi juga guru. Tidak perlu diingat juga kondisi guru ya. Iya, betul. Iya, jangan sampai kita cuma memikirkan sekolah, memikirkan anak, sementara guru tidak dipikirkan tentang kondisinya. Ya, kemudian berkesinambungan. Jadi dia berkesinambungan ya, dari satu tujuan ke tujuan berikut, makanya dia dikatakan dengan linear. Jadi satu garis, ya, satu garis. Dia berkesinambungan. Makanya kalau di fase D itu atau di setiap fase itu harus diawali dari dari alurnya dari yang paling bawah, kemudian meningkat lagi sampai ke terakhir, sehingga dia bisa mencapai capaian pembelajaran. Dan ketika anak mencapai capaian pembelajaran itu difokuskan anak itu bisa menjadi seorang anak yang punya profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian optimalnya memiliki 3 aspek seperti yang tadi ya. Kemudian dia merdeka belajar. Nah, ini mungkin merdeka belajar Ibu Yesi sudah memahami benar apa itu merdeka belajar. Mungkin bisa berbagi Ibu Yesi maksud dari kenapa alur tujuan pembelajaran itu harus memiliki prinsip merdeka belajar. Nah, disilakan Ibu Yesi. Karena berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan, jadi harus sesuai pendidikan yang memberikan kepada siswa itu supaya mereka bisa leluasa, bebas menggunakan haknya dari minat dan bakat yang mereka miliki. Itu dengan kata-kata saya, Ibu. Iya, terima kasih Bu Yesi. Ibu Mahda mungkin bisa menambahkan atau dengan pendapat lain? Ya, yang pasti tujuan kita sama ya, arahnya juga sama, bahwa merdeka belajar itu seperti apa. Oke, disilakan Ibu Kalau Mahda. menurut saya untuk merdeka belajar ini kita memberikan keleluasaan kepada siswa atau kebebasan kepada siswa untuk memilih belajar sesuai dengan keinginannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Ini yang dikatakan dengan merdeka belajar. Siap, benar sekali Ibu Mada. Leluasa ya, leluasa seperti di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pendidikan yang memerdekakan. Memang benar-benar ya, insya Allah program sekolah penggerak ini memang betul-betul bisa kita jalankan, dan jika benar-benar ini program ini berhasil, maka insya Allah ke depan anak-anak kita memang anak yang berkarakter baik tentunya. Oke, yang selanjutnya adalah operasional dan aplikatif, dan yang terakhir adaptif dan fleksibel. Jadi ini 7 prinsip yang harus diketahui oleh kita semua sebagai guru dalam menyusun alur tujuan pembelajaran.
Dan di kesempatan ini saya mohon maaf ibu-ibu ya, saya bukan menggurui, tapi kita di sini saling berbagi, kita sharing tentang apa yang sudah kita pahami tentang materi-materi atau apa yang akan kita sampaikan ke sesama ya. Karena kita semua sama-sama sudah dewasa, jadi semuanya sudah punya pengalaman, maka di sini kita berbagi. Baik, kita lanjutkan bahwa ada hal yang perlu kita ingat ya, hal yang perlu kita ingat dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu, dia punya fungsi untuk bisa mengarahkan ya. Jadi sebagai pengarah kepada kita guru dalam merencanakan ataupun mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran. Dan ini dilakukan secara keseluruhan ya, sehingga capaian pembelajaran itu bisa diperoleh secara sistematis, konsisten, dan terarah juga terukur. Kemudian di penggunaan kata-kata kerja operasional itu juga merupakan rumusan tujuan pembelajaran ya. Ini juga yang harus kita perhatikan. Akan perhatikan capaian pembelajaran. Ketika di capaian pembelajaran yang misalkan dia masih pada elemen pemahaman matematis, maka kita tidak bisa menggunakan KKO yang sudah menganalisis. Jadi seperti itu ya. Jadi kata kerja operasional itu kita harus tahu persis di mana meletakkannya. Kita akan melihat capaian pembelajarannya. Jadi seperti yang tadi, kalau capaian pembelajarannya baru pemahaman matematik, jangan KKO-nya kita berikan untuk pemecahan masalah. Ya, bisa kita pahami bersama ini ya. Insya Allah ke depan kita bawa di sekolah, ini bisa jadi bahan untuk kita bersama. Jadi untuk ibu-ibu dan juga untuk saya juga sebagai guru, nah insya Allah materi ini sangat bermanfaat untuk kita dalam menyusun perangkat pembelajaran nanti. Oke, nah ini konsep alur tujuan pembelajarannya. Kalau dilihat ini jalan-jalannya ya. Tadi mungkin Ibu Mahda ya. Ibu Mahda mungkin bisa memberikan pemahaman lebih lengkap tentang diagram ini. Oke, terima kasih. Untuk alur tujuan pembelajaran, kalau saya melihat fase-fase ini yang dilalui ini yang sudah dipaparkan dengan warna yang bagus, yang indah dipandang mata ini, maksudnya kita melalui fase-fase tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari turunan dari capaian pembelajaran yang telah kita cantumkan pada modul ajar tersebut. Jadi mungkin ini dari saya, Bu. Ini fase-fase yang akan kita lalui. Ya, terima kasih Ibu Mahda Vina. Jadi mungkin saya akan menambahkan ya dari saya pribadi, ketika saya memuat atau menuliskan alur tujuan pembelajaran ini. Jadi kalau dilihat di sini ada terdiri dari kompetensi, konten, dan variasi. Jadi ketiga aspek ini adalah muatan dari satu tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan-tujuan pembelajaran itu dari setiap fase itu akan disusun akan sehingga dia menjadi alur pembelajaran. Nah, di sini dari fase A itu dimulai dari kelas 1 dan akan berakhir di fase D. Nah, akhir dari proses ini, dari proses perjalanan tujuan 11 sampai dengan tujuan 23 ini adalah akhirnya akhirnya itu adalah pencapaian dari pembelajaran. Nah, kalau di kita untuk SMP ya, khusus untuk SMP di fase D, berarti fase D-nya itu akan dimulai dari kelas 7, kemudian ada tujuan 11 di kelas 7, kemudian ada tujuan 21 misalkan di kelas 81 ya. Jadi 71, kemudian 81 di kelas 8, kemudian di kelas 991 misalkan. Nah, ini
tujuan-tujuan yang dirangkai seindah mungkin ini adalah perjalanan dari fase ya. Jadi dari fase A dari kelas 7 fase D ya, maaf. Di fase D dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang muaranya itu adalah untuk mencapai capaian pembelajaran. Karena di akhir fase, ya, capaian pembelajaran itu bisa diketahui itu ketika di akhir fase. Sejauh mana pemahaman anak tentang satu pembelajaran. Oke, kita bisa lanjut. Kalau Ibu Yesi? Ya. Kalau Ibu Yesi terkait dengan gambaran ini? Pemikiran saya itu, Bu. Jadi kayak bilangan itu ada tingkatannya. Jadi yang kelas 7 tujuan pembelajaran 1. Kemudian ada tujuan pembelajaran 2, tambah naik itu, Bu. Iya, betul Sampai sekali. kelas 9. Iya, sampai dia berakhir di fasenya ya. Oke, Jadi sehingga suatu dia alur gitu, Bu ya. Iya, ya namanya Kayak juga alur. alur tujuan Iya, pembelajaran. alur tujuan Ya. pembelajaran. Jadi rangkaian dari Paham, Bu. tujuan pembelajaran. Oke. Paham, Bu. Terima kasih. Ya, ini contoh alur tujuan pembelajaran ya, khusus matematika fase D kelas 7. Ini saya ambil domain bilangan ya. Ini domain bilangan. Jadi di domain bilangan itu capaian pembelajarannya adalah di akhir fase D atau di kelas 9 itu peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan, yaitu bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah, mereka dapat melakukan operasi aritmetika dan ragam bilangan ya tersebut dengan beberapa cara dan menggunakannya dalam dapat mengaplikasikan himpunan bilangan real dengan menggunakan diagram Venn. Nah, ini CP-nya ya, bisa dilihat Ibu-ibu CP-nya. Kemudian dari CP ini, dari capaian pembelajaran ini, maka diturunkan ada 4 tujuan. Ya, tujuan 1.1, tujuan 1.2, sampai dengan tujuan 1.4. Nah, inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau demikian, kira-kira menurut ibu-ibu, apa kira-kira yang bisa kita ambil dari kegiatan pada sore hari ini? Yang bisa kita bawa ke sekolah kita masing-masing. Disilakan. Coba Bu, saya Bu. Ya, disilakan Ibu Yesi. Untuk membuat alur tujuan pembelajaran itu diambil dari capaian pembelajaran yang kita turunkan dengan mengikuti komponen 3 komponen tadi, kemudian dibikin tujuan pembelajarannya hingga ke fase sesuai dengan capaian pembelajaran. Kalau tadi fase D dari kelas 7 sampai kelas 9, fase awal sampai fase akhirnya tercapai gitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Yesi. Kalau Ibu Mada? Terima kasih. Kalau saya pendapat saya sudah seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yesi tadi. Jadi untuk capaian pembelajaran, kalau misalnya kita pada tingkat SMP itu dengan melihat alur tujuan pembelajaran yang telah kita muat dalam capaian pembelajaran. Jadi ini mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu. Ya, sebenarnya dari tadi sih ketika saya berbagi dengan ibu-ibu, saya merasa ibu-ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah dari tujuan pembelajaran tadi sudah bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Saya tadi rasanya mau stop saja. tapi belum yakin Bu, benar apa salah gitu. Iya. Tapi di sini diyakinkan lagi dengan konsep yang sudah Ibu paparkan tadi. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, ada tagihan ya dari sesi ini, karena di setiap sesi pada kegiatan pelatihan untuk PSP
atau program sekolah penggerak ini, itu di setiap materinya itu ada tagihan. Nah, ini tagihannya mungkin untuk ibu-ibu saya bagi karena di sini ada Ibu Mahdafina dan juga Ibu Yesi. Ya. Kemudian untuk bilangan ya, untuk capaian pembelajaran di fase D itu ada 5 domain. Ya, ada 5 domain, yaitu domain bilangan, kemudian ada aljabar, pengukuran, geometri, dan yang terakhir analisis data dan peluang. Nah, di sini kita berbagi ya ibu-ibu supaya ketika kita kembali ke sekolah masing-masing kita sudah punya modal bahwa kita guru matematika khususnya yang kita yang ada di sini itu sudah bisa membawa ke sekolah masing-masing itu alur tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita diminta mau membuat perangkat atau modul pembelajaran, kita sudah punya modul. Karena alur tujuan pembelajaran itu adalah syarat atau acuan atau patokan untuk kita menyusun modul pembelajaran. Nah, di sini ibu-ibu, saya bukan menyuruh ibu-ibu, bukan meminta ibu-ibu, tapi di sini kita berbagi. Jadi yang pertama saya sudah buatkan untuk untuk domain bilangan. Jadi alur tujuan pembelajaran untuk domain bilangan. Nah, giliran ibu-ibu untuk melanjutkan dari domain yang berikutnya. Jadi ada aljabar pengukuran untuk Ibu Mahdafina, kemudian ada geometri dan analisis data dan peluang untuk Ibu Yesi. Jadi insya Allah setelah pembelajaran atau setelah kegiatan ini, kita sudah punya alur tujuan pembelajaran. Nah, tagihannya itu bisa dikirim ini ada linknya yang saya sudah bagikan di slide. Kemudian nanti saya bagikan di kolom chat ya, atau kalau ini saya kirimkan di grup WA. Ya, nanti Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih ibu-ibu. Jadi di sini saya bukan menyuruh ya, karena saya bukan guru di sini, bukan gurunya ibu-ibu, karena saya adalah mitranya ibu-ibu. Kalau saya gurunya ibu-ibu, saya akan menugaskan ke ibu. Tapi saya di sini cuma mitra ibu ya, teman rekan ibu. Jadi kita akan berbagi tugas supaya ketika kita kembali ke sekolah masing-masing kita sudah punya modal, yaitu alur tujuan pembelajaran. Oke, baik ibu-ibu. Nah, ini kenapa saya bilang tadi untuk alur tujuan pembelajaran itu kita perlu ya, dan kita harus punya di kita, dan kenapa kita sama-sama akan membuat alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, karena ini tujuannya ya, karena secara umum, jadi setelah materi ini, alur tujuan pembelajaran kita akan menyusun yang namanya perangkat pembelajaran atau modul ajar. Nah, ini adalah langkah besar ya yang harus kita lakukan ketika kita mau menyusun modul pembelajaran. Jadi yang pertama itu adalah capaian pembelajaran. Ini capaian pembelajaran ini kalau capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam bentuk fase-fase. Kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran tadi yang kita sudah buat. Dan yang terakhir dari alur tujuan pembelajaran maka kita akan mengembangkan yang namanya modul ajar. Nah, ini PR kita nanti ketika kita kembali ke sekolah ya ibu-ibu, kita akan menyelesaikan yang namanya pengembangan modul ajar. Oke, dan materi ini, di materi selanjutnya ibu-ibu akan menerima juga materi bagaimana pengembangan modul ajar tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya ya pada pertemuan kita sore hari ini. Cukup memadai apa yang kita peroleh, dan saya mohon maaf jika ada salah dan kurang dari kata-kata saya, dari penyampaian saya, karena salah itu adalah milik saya ya, kesalahan itu adalah milik saya, dan apabila ada yang tidak sempurna, dan itulah saya, itulah kekurangan saya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau memang ada yang salah, tolong dikembalikan kepada saya ya. Terima kasih ibu-ibu atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Patrina.
Ya, masih mau. pencerahannya Ya, untuk terima kasih. Terima Teteh. kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Mak Assalamualaikum Davina. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Bu sore. Yesi. Oke, Selamat terakhir sore. sebelum kita tutup jangan lupa yel-yel dulu. Kita Ya. yel-yel dulu ya. Oke. P S P program sekolah penggerak. yes. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.